Jadi sebenarnya ya guys, gue mau skip aja bikin video review iPhone 16 Pro Max ini. Karena pengalaman pakainya mirip aja kayak pendahulunya 15 Pro Max. Berasa hambar gitu, nggak kasih sesuatu yang bener-bener baru. Cuman karena tampaknya HP ini nggak jadi ilegal dan kalian butuh perspektif lain tentang HP-nya, gue bakal share beberapa hal nih. Di antaranya, gimana kondisi HP-nya selama 3 bulan ini. Terus apakah ukuran HP yang lebih gede 2 inch-nya ngeganggu? Daya tahan baterainya lebih baik nggak? Habis itu, gue mau cerita tentang Apple Intelligence-nya yang bikin gue... Terakhir, upgrade ultrawide-nya ngaruh nggak sih? Yuk kita bahas. Oke, pertama mari bahas kondisi fisiknya dulu. Tapi untuk desain gue nggak ngomongin lagi ya, karena gitu-gitu aja. Paling untuk ukuran yang tambah gede 2 inch ini, di awal gue pakai cukup berasa sih kalau emang lebih gede. Terutama saat gue lagi pakai kamera, mau navigasi menu, pindah lensa, ataupun ngezoom, jadi lebih extra effort. Sempat ada perasaan takut jatuh juga. Tapi setelah lewat sebulanan mungkin udah biasa aja sih. Atau mungkin jari gue yang tambah melar. Jadi melar nggak ya? Terus buat kondisi layar udah ada satu baret tipis di sini dan gue nggak tahu kapan kena. Yang artinya mau dibilang ceramic shield tahan pecah atau mungkin tahan dari bom nuklir. Bercanda. Kalau kena goresan tipis bakal baret juga. Dan gue juga bukan tipe yang suka pakai screen protector karena kebanyakan pada nutupin kamera selfie. Yang mana karena gue suka bandingin selfie-nya sama HP lain jadi bakal nggak valid. Cuma buat kalian yang bukan reviewer, wajib pakai. Dan kalau tanya rekomendasi, bisa coba kepoin dari Zack deh. Waktu di 15 Pro Max gue itu sempet nggak sengaja jatuh sampai retak gini. Tapi untungnya yang retak screen protector. Layarnya masih mulus. Buat detailnya bisa cus cek produk yang gue cantumin di video. Selanjutnya yang paling sering dikepoin selama 3 bulan ini ukuran BH gue ada turun nggak? Dan untungnya masih full di 100% dengan cycle count-nya 57 kali. Kenapa bisa awet gitu, Bang? Jujur gue nggak tahu ya, karena gue tipe orang yang ngecas sembarangan. Kadang suka pakai MagSafe, kadang suka colok kabel, nggak tentu sih. Intinya kalau gue tahu mau keluar dalam 1-2 jam ke depan, baterai ada di bawah 30-40%, pasti gue bakal charge dulu. Untuk daya tahan baterainya sendiri, kalau lihat penggunaan 10 hari terakhir gue, rata-rata SOT-nya atau screen aktifnya ada di sekitar 8 jam. Kalau lihat di sini kadang dapat 9, kadang 7 jam. Kalau untuk yang 2 hari pas turun ini, itu pas gue lagi di Jakarta ya, dan nggak banyak pakai HP ini. Karena HP ilegal guys, emailnya juga belum aktif. Jadi kalau ngomongin Apple Intelligence, hati gue kayak dibikin roller coaster ya sama fitur yang satu ini. Dari yang antusias pasti kenalin awal-awal, habis itu agak kecewa pas launching iPhone 16 kemarin karena fiturnya belum ready. Tapi gue masih tetap berpikir positif tuh. Pasti bakal seru kok pas launching Oktober nanti. Sampai setelah cobain di iOS 18.1 ini, kok gini doang? Banyak yang belum ready lagi. Cuma dari yang ada ini, yang cukup kepake buat gue ada 2 ya. Pertama, writing tools-nya buat balas-balas email dalam bahasa Inggris. Karena kalian bisa agak ngasal bikinnya. Grammar nggak usah bener-bener banget. Terus ketik aja per baris apa yang mau kalian ngomongin. Habis itu tinggal select kata-katanya, terus pilih yang profesional. Hasilnya tentu keren dong. Cuman pasti kalian cek lagi ya. Takutnya ada yang ngaco. Dan fiturnya sebenarnya gue lebih sering pakai di MacBook sih daripada iPhone. Cuma ingat, bahasanya ini baru support beberapa aja. Buat bahasa Indonesia masih gelap kapan ready. Jujur agak disayangkan sih, karena kompetitor kayak Samsung aja udah support bahasa Indonesia. Sama terakhir yang cukup sering gue pakai adalah Clean Up. Jadi buat hal-hal simple, biasanya mau post foto ke IG dan ada hal yang bikin gatal, misalnya ada kotoran di sini, bisa dibersihin dulu ya biar kelihatan kinclong. Atau mungkin buat ciwi-ciwi kalau lagi ada jerawat bakal seneng buat dihilangin tuh. Selain itu tentu dia bisa ngilangin objek nih, yang mana gue jarang pakai sih, tapi hasilnya cukup baik, terutama kalau objeknya ada di depan background yang bersih atau berpola. Kalau backgroundnya macem-macem, kadang ada aja yang ngaco. Dengan adanya fitur ini gue nggak usah lagi sih repot-repot transfer fotonya ke laptop, edit pakai Photoshop, kalau udah kelar pindahin lagi ke HP terus baru post. Dan udah sih 2 itu aja yang gue sering pakai. Fitur lain sebenarnya nggak banyak yang ready ya, kayak Genmoji, Visual Intelligence, Image Playground, dan ChatGPT belum ada tuh. Mesti tunggu lagi, nggak tahu udah kapan.
Oke guys, jadi tampaknya gue harus tambahin ini sebelum publish videonya ya. Kalau baru-baru ini iPhone-nya dapat update baru iOS 18.2, yang mana fitur-fitur yang gue bilang tadi udah ready. Gue sempat main beberapa ada Genmoji yang ternyata lebih kompleks dari yang gue kira. Misalnya gue iseng ketik nama si bocil dan dia bisa tanya pakai foto yang mana. Habis itu tinggal tambahin dia lagi ngapain. Dan ini nggak cuma di iMessage atau WhatsApp ya, tapi gue sempet coba di DM IG juga bisa. Kalau komen di post nggak bisa sih. Terus gue coba YouTube juga nggak bisa tuh. Mungkin tergantung platformnya, apakah ketikan kita bisa dimasukin gambar atau enggak. Habis itu ada image playground yang sama kayak Genmoji. Kita ketik apa terus gambarnya bakal di-generate berdasarkan ketikan tadi. Cuma ini lebih kompleks lagi ya, dan banyak parameter yang bisa dimasukin. Selain itu gue juga sempat cobain visual intelligence. Tinggal tahan aja kamera kontrol ini, yang konsepnya sama kayak circle to search. Kalau kita pilih yang search, dia bakal lempar ke Google. Dan yang bikin menarik dari fitur ini adalah pilihan as. Jadi hasil dari gambar ini beserta teks yang ada di dalamnya bakal dianalisa sama ChatGPT jadi suatu informasi. Contohnya foto termometer ini yang kasih tahu kalau bisa ukur dari suhu minus 50 sampai 400 derajat. Dan beberapa informasi tambahan lainnya. Kalau buat Siri yang sekarang disupport ChatGPT, gue belum sempat main lebih lanjut ya. Mungkin bakal gue share pas review selanjutnya. Atau mungkin bikin konten khusus tentang Apple Intelligence? Kasih tahu di komen. Oke, sebelum kita ngomongin apakah peningkatan di lensa ultrawide-nya dari 12 megapiksel ke 48 yang ngaruh banget atau enggak, mari kepoin bentar tentang kamera kontrol yang buat gua jujur belum kepake banget sampai sekarang ya. Masih sama kayak yang gue ceritain di review iPhone 16 reguler. Buat detailnya cus tonton video itu ya. Karena gue ngerasa yang reguler ini entah kenapa lebih menarik dari Pro-nya. Dan kita balik lagi ke kamera kontrol. Ini paling banter gue pakai sih buat buka kamera app aja. Habis itu navigasi semua dari layar sih. Yang jujur ya, emang lebih nyaman dari layar, misalnya buat zoom atau pindah lensa gitu. Terus kadang malah pas lagi pegang HP-nya, terutama pakai tangan kiri, ini tombol suka kepencet sendiri dan kebuka kameranya. Makanya sekarang gua set buat buka kameranya pencet 2 kali di settingan ini. Belum lagi kalau kalian pakai tripod, mountingnya itu bisa nggak sengaja kepencet ya, atau malah nggak ngepas kalau kalian pakai case. Cuman ini tergantung sama mounting dan case yang kalian pakai sih. Makanya sekarang gue lebih suka pakai mounting yang MagSafe, lebih simple aja tinggal tempel. Entah kenapa gue punya feeling mungkin dalam 2-3 tahun ke depan kamera kontrol ini bakal diilangin kali. Atau gue salah? Coba deh temen-temen yang udah sempat pakai iPhone 16, mau yang Pro ataupun regular, bisa share pendapatnya di komen ya. Kalau emang kepake banget buat kalian dalam kondisi apa tuh. Oke, sekarang mari kita bandingin ultrawide di 15 Pro Max ini dengan 12 megapikselnya sama 48 megapiksel di 16 Pro Max. Untuk daylight jujur susah nih buat ketemu perbedaan. Dan buat video pun sama ya. Entah kalian bisa dapat perbedaannya atau enggak di sini. Terus gimana dengan low light-nya? Kalau kalian perhatiin di sini agak susah ya buat dapat perbedaannya. Sedangkan ini dia buat videonya. Gimana? Kalian bisa dapat perbedaannya nggak? Tapi gua rasa kalau kalian lihat sekilas aja, perbedaan-perbedaan tadi agak susah buat dinotis. Sama kayak perjuangan gue yang cukup susah menuju 1 juta subscriber buat collab sama David Gadget ini guys. Jadi biar itu cepet-cepet kejadian, boleh bantuin gua dengan subs buat yang belum ya. Dan like video ini, thank you. Terus buat fitur-fitur lainnya kayak misalnya photographic style gue nggak pernah pakai. Tapi buat kalian yang suka otak-atik foto bakal bikin nagih sih. Apalagi otak-atiknya bisa dilakuin setelah kita ambil foto. Jadi jepret aja dulu, editnya belakangan, lebih fleksibel. Terus gimana dengan 4K 120 fps? Ada pakai tapi cukup jarang. Cuma pas coba emang bagus sih hasilnya. Apalagi kalau dilambatin 25%. Mulus banget dengan detail gambar yang masih baik. Terus terakhir audio mix jarang kepake juga karena semua editing gue dilakuin di laptop pakai Final Cut Pro. Jadi noise reductionnya dari software itu sendiri. Tapi buat kalian yang misalnya semua edit sendiri di HP dan langsung publish, fitur ini bakal berguna banget dan hasilnya juga mantap. Misalnya footage ini yang cukup berisik di sekitarnya ya, yang mana kalau gue pindahin ke in-frame, suara gue jadi lebih ditebelin gitu dan sekitarnya lebih teredam. Dan kalau masih kurang, kalian bisa pindahin mentokin ke kanan. Jadi lebih tebel lagi suara gue, cuman jadinya kurang natural sih. Dan ini dia sekarang, karena kalau gue pindahin lagi ke normal. Kedengeran bedanya kan? Apa itu ekosistem dan fungsi-fungsi apa yang bikin gue terpenjara? Gue nggak jelasin lagi di sini. Lengkapnya bisa cus tonton videonya. Paling yang mau gue share ada satu fitur ekosistem baru dan sering gue pakai adalah iPhone mirroring.
Jadi dengan fitur ini, kita bisa akses iPhone lewat Mac tanpa harus unlock dulu. Jadi biarkan bobok manis HP-nya di sana. Gue sering pakai ini sih, karena banyak app yang nggak ada di Mac gua. Kayak misalnya nyala matiin lampu studio gini. Terus kalau butuh akses foto video di HP, langsung mau copy ke Mac juga bisa langsung tarik. Habis itu kalau mau putar video entah dari galeri, YouTube, atau apapun yang ada suaranya, nanti audionya bisa langsung kedengaran di speaker laptop. Dari tengah hutan. Cuma ada limitasi juga, dimana untuk app-app yang butuh autentifikasi Face ID nggak bisa nih. Dan gue setuju sih emang mesti diginiin. Habis itu nggak bisa akses kamera juga, jadi kalau mau video call ya masih langsung dari HP. Sama satu lagi, kondisi HP kalian nggak dibuka ya. Kalau pas kebuka ya nggak bisa di mirroring. Tapi jangan salah paham ya, fitur ini bukan khusus buat iPhone 16 series, tapi semua iPhone yang pakai iOS 18. Gua share karena emang cobain fiturnya pas lagi pakai HP ini. Terakhir, sebelum kalian tanya gue pakai case apa, ada dua nih yang paling sering gue pakai, yaitu dari UAG yang namanya Civilian. Proteksinya cukup bagus, jadi kalau jatuh nggak usah khawatir. Sedangkan kalau mau genit dikit, pakai yang lebih terbuka, ada case dari More. Brandnya baru gue denger sih, tapi sejauh yang gue kepoin, produknya oke-oke semua. Kalau minat, kayak biasa gue cantumin produknya di video. Oke, jadi kalau ditanya haruskah upgrade dari iPhone 15 Pro Max ke 16 Pro, gue cukup yakin bisa dibilang nggak usah. Karena emang mirip-mirip aja. Ada yang baru misalnya kamera kontrol, tapi itu pun jarang kepake. Terus bagian nilai plus yang gue ceritain di video ini, kayak ekosistem dan Apple Intelligence-nya pun juga ada di 15 Pro ya. Beda ceritanya kalau kalian upgrade dari iPhone 13 Pro ke belakang, bakal jadi upgrade yang cukup berasa. Kalau iPhone 14 Pro ya 50-50. Cuman jangan salah paham juga, walaupun berasa hambar bukan artinya ini HP jelek. Malah ini salah satu HP terbaik di muka bumi untuk saat ini. Dengan baterai badak, kamera mantap, terutama videonya yang menurut gue masih susah buat dikalahin. Di video sehari bersama yang gue bikin 3 bulan terakhir, selain pakai HP yang lagi di review, gue juga pakai iPhone 16 Pro Max. Belum lagi dukungan ekosistemnya yang bikin gue nggak bisa lepas, dan beberapa fitur lainnya kayak photographic style, 4K 120, audio mix, dan lain sebagainya. Jadi, silahkan dipikirkan baik-baik. Kalau budgetnya ngepas, nggak usah dipaksain punya iPhone 16 Pro Max. Bisa dipertimbangin model sebelumnya, yaitu 15 Pro Max. Tapi kalau budgetnya berlebih, ya nggak bakal nyesel juga sih punya iPhone terbaik saat ini.